Perkenalkan, nama saya Vivaldi Fahmi Falevi dengan nomor induk mahasiswa 2510817210017. Tujuan dibalik dari pembuatan video ini untuk perbaikan nilai mata kuliah algoritma dan struktur data yang dibimbing oleh Insinyur Muhammad Alkaf, SKOM MKOM, PhD. Tugas yang diberikan adalah membahas beberapa soal atau semua soal ujian akhir semester. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan setiap soal secara bertahap, sehingga tidak hanya mengetahui jawabannya, tetapi juga memahami konsep dasar yang digunakan dalam penyelesaian setiap soal. Saya berharap video ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran agar saya dapat memperbaiki kekurangan yang masih ada. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini mudah dipahami dan memenuhi tujuan dari tugas perbaikan nilai yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya agar dapat memperbaiki nilai pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi dimulai dari nomor satu. Di nomor satu diminta melengkapi program Fibonacci yang rumpang yang menggunakan teknik memoization. Memoization adalah kode yang menyimpan hasil perhitungan yang telah dilakukan agar tidak dihitung berulang kali. Di sini ada kodenya yang saya sudah copy. Jadi untuk bagian A, pada bagian ini akan diisi dengan min 1 karena nilai ini digunakan sebagai penanda bahwa bahwa elemen pada array memo masih kosong dan belum pernah dihitung. Dan jadi ketika program dimulai, seluruh isi array memo harus diinisialisasi menjadi min 1. Kemudian untuk yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam FPB, variabel FPB dengan kondisi n lebih kecil dari 1, ini disebut kondisi dasar, yang dimana Fibonacci 0 nilainya adalah 0 dan Fibonacci 1 nilainya adalah 1. Karena hasilnya sama dengan nilai n, maka kita cukup mengembalikan nilai n. Dan untuk bagian C, yang dimana ada kondisi memo tidak sama dengan 1, artinya kalau Fibonacci Kn sudah pernah dihitung sebelumnya, tidak perlu dihitung, tidak perlu menghitung, kita tidak perlu menghitung, kode tidak perlu menghitungnya, program tidak perlu menghitungnya lagi. Jadi tinggal ambil hasil yang sudah ada disimpan di dalam array memo. Jadi kita cukup mengembalikan memo n, nilai dari memo n. Kemudian ketika nilai Fibonacci ketika nilai Fibonacci belum ada di memo, array memo, berarti harus dihitungnya dengan rumus dasarnya. Itu Fibonacci Kn merupakan penjumlahan dari dua suku sebelum Fibonacci Kn. Itu Fibonacci n 1 tambah Fib n min 2. Kemudian untuk bagian F yang ada di fungsi main atau utama, ini akan diisi dengan init memo, di mana fungsi ini dipanggil sebelum menjalankan Fibonacci agar seluruh isi array itu terinisialisasi dan menjadi pembeda apakah sudah terisi atau belum. Init memo. Jadi ini adalah keseluruhan dari program yang rumpang yang sudah dilengkapi untuk jawaban pembahasan nomor 1. Jadi pada soal selanjutnya yaitu nomor 2 diberikan binary tree.
Kemudian diminta, susunlah algoritma dalam bentuk pseudocode untuk melakukan traversal pre-order pada binary tree tersebut. Setelah itu, tuliskan hasil traversal pre-order dari tree tersebut. Ya. Karena diminta pseudocode, jadi sebelumnya juga kita perlu tahu apa itu traversal pre-order. Jadi, traversal pre-order merupakan algoritma yang mengunjungi sebuah tree dengan urutan dimulai dari rootnya, kemudian subtree bagian kiri, kemudian ke subtree bagian kanan. Jadi root bagian kiri, kemudian bagian kanan. Untuk sudokotnya, untuk sudokotnya kita mulai dari begin, yaitu mulai. Kemudian kita berikan kondisional di mana kalau not kalau notnya empty, kita return. Dan kemudian kalau kita si conditional else, di mana kalau tidak empty, kalau tidak semaran empty, kita berarti bisa dijalankan algoritma. Jadi not data pre-order dari not kiri, kemudian ke not kanan, ke not right. Kemudian kita NF. Jadi untuk sudokunnya ini mulai, kemudian kita berikan kondisional yang gimana kalau notnya kosong berarti tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan ketika ada berarti else, masuk ke kondisi else di mana terdapat notnya, terdapat terdapat tree-nya, terdapat notnya, dimulai dari memprint satu persatu dari not, kemudian akan dimulai dari A. Dalam kasus ini yang dimulai berarti dari A, rootnya sebagai A sebagai root, kemudian pre-order mulai dari kiri lalu kanan. Jadi untuk hasilnya berdasarkan soal, maka hasilnya dari A, kemudian B, D, E, kemudian baru C dan F. Jadi hasilnya adalah A, B, D, E, C dan F. Jadi mana A sebagai root, B, D, E itu bagian kiri, subtree bagian kiri, kemudian CF sebagai subtree bagian kanan. Jadi itu dia untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita ada di nomor 3, diberikan data berikut 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70. Dan kita diminta data tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam binary search tree. Kemudian diminta gambarnya juga untuk binary search tree yang terbentuk. Kemudian tuliskan hasil in order traversal dari binary search tree tersebut. Oke, untuk gambarnya saya akan menggunakan gambar digital, itu Canva. Menggunakan platform Canva. Dan untuk datanya ini adalah 40-20. Karena array masih kosong, tree-nya masih kosong, berarti 40 sebagai root. Karena dia jadi data pertama dan bentuk. Saya akan tambahkan sini. Hmm. Oh, T. Bentar. Ini berapa bagian nih? 138 kurang 490 berarti 48. Oke. Kemudian seperti ini. Kemudian kita masukkan dari 20 karena 20 lebih kecil. Kita masukkan ke bagian kiri. Subtree bagian kiri. Kemudian ada 10 juga yang lebih kecil. Berarti kita masukkan ke 10. Bagian kiri. Ini karena ini enggak. Karena setelah yang lebih kecil dari 40, selain 20 dan 10 tidak ada lagi. Oh, ada 30. Berarti ini 30 terlebih dahulu. Kemudian baru 20. Cukup ya aja. Ada 10 dan 20. 20.
Nah, kemudian karena 60, 50, dan 70 lebih besar dari 40. Makanya kita taruh dia di bagian subtree bagian kanan. Jadi di sini ada liftnya tuh. Untuk bagian kiri, liftnya itu cukup sampai di 10 dan 20. Jadi 10 dan 20 ini adalah anggota terakhir, maka data terakhir. Maka dia menjadi lift di bagian kiri. Bagian kanan, karena terdapat di sini ada 70. Kemudian dia memiliki child. Oh, mentok ya. Hmm, mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini aja. Eh, 100. 114. Seperti ini. Tersisa 50 dan 60. Ups. 60. Jadi untuk gambarnya mungkin seperti ini. Gambar dari seperti ini. Oh, bisa disambung. Oke, supaya lebih rapi ya, disambung. Oke, oke. Baik. Oke. Untuk gambarnya seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita diminta juga untuk menuliskan hasil dari in-order traversal dari binary tree yang sudah kita buat, bentuk. Jadi hasilnya karena in-order adalah algoritma yang mengunjungi setiap node mulai dari subtree bagian kiri, kemudian ke root, kemudian subtree bagian kanan. Dan berarti dari leaf kiri, kemudian parentnya, kemudian rootnya, kemudian leaf kanan, kemudian parentnya. Jadi algoritmanya gitu. Jadi dari kiri, root, kanan. Hasilnya jadi 10, 20, 30, 10. Dan dari leafnya 50, 60, 70. Jadi ini adalah hasil dari in order. In order. Ini adalah hasil dari in order binary tree yang sudah di sini. Itu dia. Untuk nomor selanjutnya ada di nomor 4. Jadi untuk nomor 4 ini diberikan graf tidak berarah berikut. Kemudian diberikan daftar graf yang terhubung pada graf itu yang A terhubung ke B, A ke C, kemudian B berhubung ke D, B ke E, dan C ke F. Tidak berarah. Tapi karena diberikan edge-nya, berarti arahnya mana? Terhubungnya saling kemana? Node satu sama lainnya terhubung kemana ada di daftar edge ini. Jadi untuk menulis adjacency listnya, kita akan menulisnya di Canva lagi. Yang dimana awal-awal kita akan membuatnya masuk ke dalam array, yang dimana array indeks ke 0 adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Jadi dalam array ini,
dalam array ini, sini itu kan, sini, sini. Oke, jadi dalam array yang ada di sini, setiap indeksnya diperhatikan untuk mengisi bagian yang ada di sini. Dan ini merupakan indeks array-nya apa? Dan ini indeks ya, ini isi array-nya, ini indeks-indeksnya, dan ini akan menjadi yang kehubung kemana-mana. Oke. Karena A, yang kita lihat di sini, dia terhubung ke B dan ke C juga. Dan melihat dari indeks di sini, berarti dia akan terhubung satu dan dua. Maka kita akan tulis di sini, yaitu sebentar. Jadi, oke, ini adalah satu. Kemudian dia terhubung ke dua juga, dua seperti ini. Dan ya, yang akhir adalah karena dia hanya terhubung keduanya. Jadi sisanya nol. Seperti ini dasarkan array yang ada di atas ini. Cepat sedikit. Oke. Jadi ini adalah adjacency list dari yang A. Kemudian kita buat untuk yang B. Saya akan copy aja biar lebih cepat. Dan karena B adalah indeks pertama, mungkin B yang pertama, yang kedua, yang kedua, tapi di array indeksnya adalah satu. B dan B, kita lihat sini berdasarkan soal dia terhubung ke D. Dari mana D merupakan indeks ke tiga, terhubung ke tiga. Di sini. Iya, tersisa. Karena dia hanya terhubungnya di sini. Karena dia hanya terhubung ke satu. Berdasarkan daftar H yang ada diberikan pada soal. Tahu nggak B terhubung ke E? E adalah indeks ke 4. Berarti 4. Berarti ini. 4 ya. Kita buat lagi untuk yang C. Ya, C. C ada terhubung. C terhubung ke E. Karena C. Oops. C. C adalah indeks kedua di dalam array. Karena C terhubung ke E, C hanya terhubung ke E. Berarti C terhubung ke 4 saja. Dan oke, jadi tulisannya seperti ini. A terhubung ke siapa dan ke indeks siapa. Siapa dan indeksnya ditulis di sini. Jadi ini adalah indeks dari setiap yang ada di sini. A adalah indeksnya 0. Indeksnya nih berdasarkan indeks yang ada di array. Nah, jadi seperti inilah jadinya. Jadi karena adalah indeks 0, berarti dia masuk ke indeks 0. Jadi sini adalah indeks, sini adalah apanya, array-nya, apa ya, karakternya. Kemudian dia terhubung ke indeks siapa, ke siapa, dan indeksnya ditulis di sini, indeksnya ditulis lagi di sini. Tapi kalau dia nggak ada lagi, berarti dia nol. Tulis nol. Kalau sudah tidak terhubung ke siapa-siapa lagi. Kalau sudah semua tertulis, terhubung ke siapa aja, tulis nol. Kemudian nggak ada hitung lagi, berarti D. Tulis saja sini D. Nggak cukup ya. Lagi sini 3, sini D. Jadi dia nol. Kami ini nggak terhubung siapa-siapa lagi. A, B, C, D. Ada E ya. Dan E. Waduh, nggak muat ya. Kita atasin sedikit. Kita atasin sedikit. Kecilkan sedikit. Dan yang terakhir ada 4, itu E. Jadi ini adalah adjacency list-nya dari soal nomor 4. Kemudian tentukan degree dari vertex A, B, dan degree yang merupakan jumlah
sisi apa ya? Jumlah vertex yang dimiliki dari setiap node. Dari kita diminta untuk node dari A, B, dan E. Untuk A, dia memiliki dua, karena dia terhubung kedua. Untuk B, dia memiliki degree dua, karena dia terhubung kedua. Untuk ke D dan E. Dengan A, kemudian untuk yang E, karena dia tidak terhubung siapa-siapa, berarti degree-nya 0. Itu dia untuk soal nomor 4. Oke, untuk soal terakhir, nomor 5, diberikan weighted graph tidak berarah, daftar edge berbobot. Paragraf tersebut seperti ini: A ke B nilainya 4, A ke C nilainya 2, B ke D nilainya 3, C ke D nilainya 1. Kemudian kita diminta shortest path dari A ke D. Kemudian kita disuruh membandingkan ABD, ACD. Jalan dari ABD dan ACD berdasarkan total bobotnya. Jadi kalau kita hitung sini, oke, seperti ini biar lebih gampang. Untuk path dari ABD, total bobotnya bisa kita hitung secara langsung. Itu adalah 4 ditambah 3, itu 7. Oke. Untuk path yang ini adalah 7. Untuk ACD, 2 ditambah 1. Dari A ke C 2, C ke D tambah 1. Tambah jadi 3. Jadi memang berdasarkan graf ini, jalurnya itu hanya memungkinkan 2 jalur. Kalau nggak ABD, ya ACD. Jadi setelah kita hitung dari 2 ini, ternyata ABD 7, jalan ABD 7, jalan ACD hanya 3. Jadi jalan terpendek, path terpendek, shortest path dilalui dengan A, dari A ke C ke D dengan total bobotnya hanya 3. Jadi ABD dan ACD lebih kecil yang ACD. Maka ACD menjadi jawaban untuk path terpendek dari A ke D. Karena memang dari A ke D hanya memiliki 2 jalur, yaitu ABD atau ACD dan ACD. Dan yang lebih dan dengan total bobotnya, berdasarkan yang paling bobotnya yang paling minimum, yaitu adalah ACD. Jadi untuk nomor 5, seperti itu aja. Jadi sekian video pembahasan saya. Semoga memenuhi tujuan untuk perbaikan nilai mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk perbaikan nilai yang diberikan. Saya tutup, saya akhiri video ini. Semoga bila ada salah kata ataupun dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.